sering kita dengar penghapus dosa. Jarang yang mengkaji tentang penghapus pahala. Apa penghapus pahala? Seluruh amal saleh yang kita lakukan dengan susah payah akan sirna, bahkan bisa minus, menyebabkan orang kekal di neraka. Apa amalan itu kira-kira? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau riya itu syirik kecil, hanya menghilangkan pahala amal yang disertai dengan riyanya. Tapi kalau syirkul akbar, itu menghilangkan seluruh amal yang pernah kita lakukan. Masih utuh, berkurang atau habis? Usia sisa berapa tahun lagi? Ikhwan dan akhwat sekalian, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik. Jangan kemudian kita yang nyundah mengatakan, alhamdulillah, insya Allah saya tidak akan melakukan kesyirikan. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, menggambarkan tentang syirik itu. Betapa samarnya kesyirikan. Potensinya akan terjadi setiap individu manusia, tidak mustahil itu melakukannya. Tentunya yang tidak disadari. Beliau gambarkan seperti anak semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Jangankan seperti anak semut hitam. Antum pernah lihat orang Afrika? Hitamnya itu sama kayak gini. Yang kelihatan putih cuma giginya doang. Yang mengatakan itu ada sahabat mulia sekelas Abdullah bin Abbas, yang sangat paham terhadap Al-Quran. Hanya 2 kalimat di Al-Quran yang beliau tidak mengetahui. Sangat akrab dengan hadis Nabi SAW. Berbicara itu di komunitas bina atau salam, paling tidak di situ ada kibarut tabi'in. Arti terancam untuk melakukan kesyirikan itu besar di kalangan mereka. Kalau sekelas generasi hebat ini, generasi emas Islam, sahabat dan tabi'in berpotensi untuk melakukan itu, apalagi kita yang jauh kemana-mana dari mereka, baik secara akidah ataupun ibadah praktis kita, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Apalagi yang sunnahnya ikutin cuma istrinya 4 doang. Ada ikhwan minta, dia pengusaha katanya, pengen poligami, cari akhwat yang ngerti sunnah. Saya lihat jenggotnya nggak ada, pakai nggak syar'i, gimana? Tolong kasih biodata yang jelas. Dan ada akhwat yang siap itu. Saya bilang nanti dulu, saya clearkan dulu. Kalau tidak, saya nggak mau. Karena tanggung jawab saya berat. Ini kerjaan sampingan saya. Dititipin orang biodata, ya kan? Yang belum nikah bisa sama saya, tinggal comblangnya aja, ya kan? Saya ingin lahir dari generasi berikutnya, ini generasi orang-orang soleh insya Allah, ya kan? Tapi terkadang ikhwan gak jujur, pengen awalnya yang penting nyona ustad kan enak tuh judulnya, yang penting cewek ngerti agama, begitu dikasih tolak, kasih tolak, kasih tolak. Ternyata begitu saja, pengennya yang cantik, putih, tinggi, kaya. Mungkin wanitanya juga bermimpi yang sama, pengen dapat apa seganteng Nabi Yusuf, sesoleh Nabi Muhammad, sekaya Nabi Sulaiman. Mimpi. Ya kan? Ini kesyirikan sangat samar. Mungkin kita masih melakukan ketika kita dagang di pasar, ya kan? Atau kita melihat saudara kita yang melakukan kesyirikan, dianggap itu bukan kesyirikan, dianggap itu kebiasaan. Ketika barang dagangan tidak laku, biasakan berbagai macam cara dia melobi orang, merayu orang supaya membeli barang dagangannya. Ketika dibeli, ya kan? Ketika dibeli, dia dengan senang hati dia pegang tuh duit, bilang laris. Bukankah ini kesyirikan? Atau yang nggak punya anak,
nggak punya anak. Sedih. Abagi mertua nyuruh suaminya nikah lagi. Datang kawannya. Kenapa kamu sedih? Iya, sudah lama nih udah nikah 9 tahun gak hamil-hamil. Suami saya disuruh nikah lagi sama mertua saya. Gampang. Kamu baru 9 tahun, teman saya lebih dari itu. Gimana caranya? Coba adopsi ponakan kamu, mancing supaya hamil. Bukankah itu kesyirikan? Mau bangun rumah, datang dulu ke pengsus. Pengsusnya biar gelar kiai juga kadang-kadang. Ada yang habib, ada yang ustadz juga kan? Nanyain, yang pas ngadepnya kemana rumah ini? Hari apa mulainya? Ya kan? Lalu disuruh supaya berkah tuh rumah, cari 7 macam air sumur yang berbeda. Antum cari itu, dapat, ditaruh di tiangnya. Ya kan? Atau kemudian mencari air kali beradu. Tahu kali beradu? Saya baru tahu istilah Betawi beradu itu. Jadi kali satu, kali yang 2 kali bertemu muara. Ambil itu di situ. Biasanya banyak orang kalau malam Jumat di situ minta wangsit, yang nggak dapat jodoh di situ juga. Apa hubungannya, kan nggak ada cewek di situ. Tapi karena itu diyakini, masya Allah bisa memudahkan jodoh, rezeki dan seterusnya sudah ajarnya. Mereka lakukan mandi di situ. Dan airnya katanya buat supaya rumah terhindar dari bala. Justru itu mengundang bala. Belum lagi pohon pisang yang ditaruh di atas, bendera, ada tunas kelapa, ada satu tandan pisang. Apa hubungannya? Ada tetangga saya ketika melakukan itu, karena dia orang awam, walaupun udah haji. Qadarullah, di depan rumahnya itu ada orang gila. Sering ditertawakan karena melakukan perbuatan yang bagi kita nggak ada artinya, bagi orang gila ada artinya kan, mungkin gitu ya. Lalu saya bilang, Bu Haji, itu apa tuh pisang? Nolak bala Pak Ustaz. Dari mana kamu tahu itu nolak bala? Ya di sini udah umumnya begitu. Dari mana dasar? Nggak tahu. Kira orang sini begitu ya saya ikutin aja katanya. Bu Haji, apa bedanya sama yang depan rumah itu? Oh Pak Ustaz bisa aja katanya. Nggak boleh, ini syirik gitu. Dia ketawa, tapi nggak diturunin juga. Bukankah ini kesyirikan? Ketika antum menuhankan kampus buat anak antum misalkan, antum berharap, kan banyak orang tua begitu tidak diterima di universitas unggulan atau sekolah unggulan, aduh gimana masa depan anak saya? Kenapa kata suami itu nggak diterima? Namanya nggak keluar di papan tulis, di pengumuman. Bagaimana masa depannya? Ini suram, sekolah lain itu tidak berkualitas. Sedih uring-uringan itu. Ya kan? Bukankah ini kesyirikan? Anda telah menuhankan sekolah itu. Anda telah menuhankan perguruan itu. Melupakan Allah yang Maha memberi rezeki. Ya kan? Kebo itu nggak pernah kuliah gemuk. Ya kan? Bahkan di kampung saya, di kabupaten saya, orang yang paling kaya itu sekolahnya SMP kelas 2. Karyawannya banyak insinyur, banyak yang dokter, karyawan dia. Ya kan? Nggak ada kaitannya kaya tidaknya orang itu dengan gelarnya. Ya kan? Coba saya tanya, orang terkaya di Indonesia ini, orang yang paling kaya di Indonesia, ada yang profesor? Kita dulu guyonan sama kawan di sekolah, waktu saya masih di Jakarta, kuliah di Jakarta. Yang nilai teman di atas 7,5 itu jadi dosen. Ya kan? Jadi dosen. Yang di bawah itu 35 ke bawah itu jadi pejabat. Yang 2,75 ke bawah jadi pengusaha. Ya kan? Bahkan seangkatan saya di pesantren kita di kelas B terus dari kelas 1 sampai kelas 6 itu B. Ya kan? Justru yang jadi pengusaha-pengusaha itu yang kelasnya di E, yang paling bawah buncit itu. Jadi kaya-kaya mereka. Jadi kan nggak ada kaitan dengan kejeniusan seseorang. Ya kan?
Dan tidak ada kaitan kaya itu dengan keuletan seorang. Tidak ada yang lebih ulet kerja daripada saudara kita pemulung itu. 26 jam kerja dia. Nggak kaya-kaya. Yang kaya itu bosnya. Bukan 24 jam lagi, 26 jam. Kena rebutan waktu dengan kawan yang lain. Ya kan? Kita katakan tadi bahwa kekayaan adalah ketentuan Allah, bukan pilihan kita. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan bisa saja kemudian terjadi pada diri kita tanpa kita sadar. Sehingga kemudian bisa menjadi bencana bagi amal ibadah kita. Oleh karenanya kita jangan pernah puas dengan ibadah yang kita lakukan. Selalu perbaiki dan berteman dengan orang soleh. Untuk menjadi orang saleh, pertama yang harus kita lakukan adalah ya kan? Ikhlaskan niat. Karena semakin baik agama kita, semakin berat ujian. Kalau kita melakukan ya kan, amal soleh itu karena orang lain, begitu gak dilihat kita gak akan melakukannya. Makanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seberat apapun ujian kita tetap istiqomah padanya. Kemudian tingkatkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Karena banyak maksiat dilakukan karena ketidaktahuan kita. Yang ketiga, pandai-pandai bergaul. Cari teman yang saleh. Cari teman yang saleh. Itu teman yang setiap kali kita putur, dia yang menguatkan kita, menjadi sebab kuat imannya kita. Diajak untuk memperbaiki kemudian iman kita, diajak untuk kajian di saat malas ibadah, dia memotivasi kita, itu teman yang baik. Kalau bisa itu pasangan hidup kita, teman terdekat kita, anak kita. Karena ketika Allah menginginkan kebaikan kata Rasulullah, pada rumah tangga itu ada yang dipahamkan agama. Pastikan satu rumah tangga minimal satu orang yang paham agama, minimal, kalau bisa semuanya. Kalau bisa semuanya. Kemudian selanjutnya, kalau selama ini barangkali kita maksiat kena lingkungan sekitar, kalau perlu hijrah dari tempat itu, jual cari tempat yang lebih menguntungkan untuk akhirat kita. Kemudian gapai hidayah Allah Subhanahu wa hidayah taufik dengan menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Karena salah satu cara Allah akan memberikan hidayah taufik kepada kita adalah ketika gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Sebagaimana potongan hadis riwayat Imam Bukhari dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah bersabda, la yazalu abdi Gak terlintas di sini. Hadisnya saya baca lengkapnya saja. Man ada li waliyan faqad adantu bil harb wa ma taqarraba ila abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamsi bihima fa idza sa'alani la utiyanna wa idza ista'adani la uidanna wa ma taraddatu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an nafsi imri mu'min yakrahul mauta wa ana qaumu sa'ata. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku nyatakan perang terhadapnya. Ini keistimewaan orang saleh. Allah nyatakan perang terhadap orang yang memusuhi walinya. Siapa mereka? Yaitu orang yang gemar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Hujjah Al-Asqalani. Dan tidak ada sesuatu yang dengannya hambaku mendekatkan diri padaku lebih baik dari apa yang aku telah wajibkan kepada mereka. Jadi seluruh ibadah wajib itu adalah merupakan amal yang paling Allah cintai. Dan semasih hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajibnya sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka pendengaran yang dengan yang mendengar adalah aku. Begitu pula penglihatan tangan keduanya dan kedua kakinya yang berjalan adalah aku. Kata para ulama, artinya orang ini akan senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendengaran, mata dan kedua tangannya dan kedua kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ,
Allah akan jadikan kondisinya mustajab doa. Dia orang saleh. Kita dengar kajian 1 dari 3 orang, ya kan, yang dibolehkan bertawasul pada siapa? 1 dari 3 tawasul syar'i yang dibolehkan adalah bertawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Siapa orang saleh itu? Orang saleh itu bisa teman kita, bisa pasangan hidup kita, bisa anak kita, sepanjang mereka gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, dia mustajab doa. Nggak perlu jauh-jauh pergi ke gunung mana kemana gitu kan, mencari berkah kiai dan seterusnya. Bisa jadi orang soleh dekat kita. Itu orang yang gemar menghidupkan ibadah sunnah. Doanya mustajab, bukan hanya untuk dirinya, tapi di saat ada orang lain minta doakan kepadanya, insya Allah Allah akan kabulkan. Dan apabila dia minta perlindungan kepada aku, akan berikan perlindungan kepadanya. Dan aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu yang harus aku lakukan, seperti raguku ketika mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menghendaki kematian. Dan aku tidak mau menyakitinya. Artinya saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang saleh itu yang gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, Allah cabut, ya kan, dengan sakaratul maut yang paling ringan. Ini keutamaan menjadi orang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan senantiasa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai tutup usia, ya kan, kita husnul khatimah. Di samping itu, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan iman kita kepada yaumil akhir. Kenapa sahabat mulia Amr bin Jumuh dengan kondisi cacat tadi, dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk ikut perang, tapi tetap ngotot ikut perang, pengen mati syahid, karena beliau tahu, karena kuatnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya kepada yaumil akhir. Di sana ada surga. Itu yang membuat beliau mau berkorban hatta jiwanya sekalipun. Dan yang terakhir, ya kan, apapun ikhtiar kita, ya kan, bisa jadi akhirnya sul khatimah sebagaimana dalam hadis tadi. Oleh karenanya, agar kemudian ikhtiar tidak sia-sia, yaitu imbangi iringi dengan doa. Dan perhatikan juga waktu-waktu mustajab doa. Salah satunya adalah yaitu antara adzan dan qomat. Ini setiap hari kita dapatkan. Atau pada saat kita puasa di bulan Ramadan, dan kita tahu bahwa rincian takdir per tahun Allah akan berikan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Rincian global tentang takdir kita yang kita jalani seumur hidup kita pada saat kita berusia 4 bulan dalam rahim ibu kita. Dan rincian per tahunnya Allah berikan pada saat turunnya Lailatul Qadar, sebagaimana tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Duhan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya dirincikan perkara yang berhikmah, artinya tentang ajal, tentang amal, rezeki, ya kan? Dan akhir dari sebuah perjalanan hidup Allah tentukan pada saat itu. Andai kata kemudian, ya kan, kita sebelumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan rubah yang tadinya kita cenderung maksiat untuk taat. Ya kan? Kalau rezeki mampet, Allah lancarkan. Kalau selama ini manfaat dari waktu kita hanya untuk duniawi kita, tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian usia kita gunakan hal yang manfaat buat dunia dan akhirat kita. Dan andai kita mati misalkan di tahun setelah ditentukan tersebut, kita minta husnul khatimah, insyaallah Allah akan tutup kita dengan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.